kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah, ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya, atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan pengabaian sehingga masuk dalam kategori penyiksaan yang ada di dalam konvensi anti penyiksaan. Boleh dikatakan memang lukanya cukup banyak dan di daerah kepala, dan boleh dikatakan bahwa ini sangat-sangat infeksi yang hebat. Boleh katakan belatung mungkinnya sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat, ya, dan ini harus kami sekarang ini, mohon maaf juga, kami saat ini dan mungkin beberapa ke depan akan memperketat, tidak boleh ditengok, karena yang datang nanti akan membawa kuman, sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh teman sejawat kami bedah plastik, karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Ntar dulu Bu ya, saya sebagai perempuan, saya mau nanya pribadi nih sama Ibu ya. Ibu juga perempuan kan? Nah, saya mau nanya, kalau ini bukan penyiksaan, terus yang dimaksud penyiksaan itu seperti apa? Hah? Seperti apa, Bu? Ini matanya udah dihilangin sampai ada belatungnya, bibirnya udah itu bukan penyiksaan namanya. Disekap 3 tahun. Hah? Hello? Yang namanya penyiksaannya gimana? Menurut Ibu tuh penyiksaan kayak gimana? Gimana kalau ditukar aja, Ibu yang jadi dia? Coba Ibu rasain selama 3 tahun. Ibu rasain digebuk pakai helm, udah nggak usah gue jelasin. Ibu jadi dia aja. Apa itu bukan disiksa namanya? Gila, zaman sekarang gue bingung anjir. Komnas Perempuan loh yang bilang, kok bisa anggota dari Komnas Perempuan bisa ngomong ini bukan penyiksaan? Kok bisa? Sebenarnya tujuan dari Komnas Perempuan ini ada buat apa sih? Buat ngelindungin perempuan kan? Masih bilang itu bukan penyiksaan. Anjing. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain. Nah, ini maksudnya kenapa ilmu itu harus diiringi dengan filsafat ilmu. Sepertinya Ibu ini belajarnya di Google. Nah, kalau ketahuan Rosuryo, harusnya Rosuryo ini nih yang harus dipertanyakan ijazahnya seperti Ibu ini. Ibu, saya sampaikan ini permasalahan hukum. Penyiksaan di dalam hukum itu beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Ketua Komnas Perempuan yang bernama Bu Sondang. Jadi Sondang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat warga netizen kita, dikarenakan dia menyatakan kasus yang dialami oleh Yuvita Tri Rezeki bukan termasuk kasus penyiksaan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan yang kita lihat selama ini. Kita sebagai warga yang awam saja sudah melihat jelas bahwa itu adalah suatu kasus yang melanggar HAM. Bahkan ini Ibu Sondang, Ketua
ketua HAM saja, ketua komisi yang melindungi perempuan, kok dia malah tega menyatakan ini bukan kategori ya, bukan kategori penyiksaan kalau menurut Sondang. Akhirnya banyak yang akan bicara, baik itu dari ketua wartawan se-Indonesia maupun dari Bapak Hotman Paris, seorang pengacara terkenal yang sedang berada di Singapura sekarang. Pak Hotman Paris mengklarifikasi langsung, menyatakan dia sangat geram terhadap seorang yang melindungi aturan itu, kewajiban Sondang lah melindungi para perempuan. Bahkan Pak Hotman Paris menyinggung dia mendapatkan gaji dari kita semua, dari kita yang membayar pajak untuk menggaji seorang yang bernama Sondang. Sondang ini adalah seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Bahkan dia sendiri kenapa tidak menyatakan kategorinya bukan termasuk suatu yang berat. Menurut dia ini bukan. Jadi Hotman Paris menyatakan, bagaimana seandainya yang diderita oleh Yovita diderita juga oleh Sondang, yaitu kepalanya yang belatungan, kita lihat sendiri hidung bengkok, bibir sumbing, matanya hilang ya. Jadi ini bahkan kakinya lumpuh tak berjalan. Jadi menurutnya karena dia ini hanya menggunakan ilmu teori, ilmu di atas meja yang digunakannya, bukan mata hatinya, bukan menggunakan ilmu untuk suatu membantu rakyat ya. Nah, baru kali ini dia dicerca orang. Selama ini memang dia adalah perlindungan wanita, perlindungan perempuan. Menyatakan sudah berbagai orang dibantunya, dilindungi. Nah, mengapa kasus Yovita ini malah dinyatakan bukan termasuk kategori suatu penyiksaan? Ini yang sangat disayangkan. Bahkan Hotman Paris saja sampai geram. Menurutnya Hotman Paris berkata, kita menggaji dia itu digaji dari gaji kita. Kita orang yang membayar-bayar pajak ini. Kalau menurut Hotman Paris, saking dianya udah marah besar. Saya meminta kepada DPR, menurut Hotman Paris, ini perkataan Pak Hotman Paris dari Singapura, dia menyatakan, saya meminta kepada DPR hari Senin nanti panggil ini orang, panggil ini ketua ini. Untuk apa dia menjadi ketua Komnas kalau dia tidak memberikan suatu perlindungan terhadap perempuan? Mau diapakan lagi? Perempuan sudah jelas-jelas seperti Yovita ini, sudah kita lihat semua yang dia derita, kenapa malah belum dikategorikan sebagai yang dikatakannya tadi? Jadi yang mau dilindunginya yang bagaimana? Menunggu dia sudah di alam kubur, menunggu si korban masuk dalam tanah dulu baru dipertahankan. Nah, ini gimana ini? Jangan cuma dalam teori saja, lihat kenyataannya, lihat faktanya ya Bu ya. Kami sebagai orang awam aja ini sudah dikatakan kategori yang sangat berat. Jadi kalau menurut Ibu Sondang tidak bisa dikatakan sebagai kategori tersebut, bagaimana ini hukum kita? Bagaimana perlindungan terhadap perempuan? Kalau sudah jelas-jelas dia sudah mengalami hal sedemikian, malah belum dikatakan sebagai kategori yang memenuhi syarat untuk dilindungi, belum dikatakan sebagai penyiksaan menurut daripada PBB. Ini bagaimana ini? Sudah terserahlah, kita sekarang ingin melihat kenyataan yang jelas. Yang pastinya Bapak Presiden Prabowo pun sudah menyatakan tolong bantu segera si Yovita ini, karena kasus Yovita sangat menderita. Dan juga Bapak dari Gubernur Jawa Barat sendiri sudah memberikan uang 250 juta serta pengobatan gratis. Dari Jawa Barat sudah mengakui bahwa ini adalah suatu penderitaan yang berlangsung lama selama 3 tahun disekap. Ini malah ibu yang seharusnya melindungi perempuan ya, malah menyatakan demikian. Kita nanti dengar klarifikasi terbarunya. Yang pastinya ini dia menyatakan di Antara ya, di media Antara dia menyatakan bahwa itu belum termasuk yang namanya berat. Permintaan maaf ditolak keluarga Yovita. Taufik Hidayat baru menyesal sudah lakukan penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa Yovita Trireski alias YTR di Bandung terus memantik kemarahan publik. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun diduga mengalami kekerasan, pelaku bernama Taufik Hidayat akhirnya ditangkap aparat kepolisian. Namun penangkapan itu tak otomatis meredakan luka keluarga korban. Di tengah sorotan publik, Taufik baru menyampaikan penyesalan saat tampil dalam konferensi pers di Polda Jawa Barat. Sayangnya, permintaan maaf itu justru ditolak mentah-mentah oleh keluarga Yovita.
Saat dihadirkan di Mapolda Jawa Barat pada Jumat 26 Juni, Taufik tampak tertunduk mengenakan baju tahanan orange. Ketika diminta bicara mengenai tindakannya, ia hanya mengucapkan kalimat singkat, "Salah saya menyesal, saya minta maaf," kata Taufik Jumat 26 Juni 2026. Ucapan tersebut menjadi pernyataan pertama Taufik di hadapan publik setelah statusnya resmi menjadi tersangka. Meski demikian, banyak pihak menilai penyesalan itu datang terlambat, terutama setelah kondisi korban terungkap sangat memprihatinkan. Dalam sesi konferensi pers itu, wartawan terus melontarkan pertanyaan terkait alasan di balik kekerasan yang dilakukan Taufik kepada Yovita, kekasihnya.